Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Wildan Muhammad Zian dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 11970300042. Di video kali ini, saya akan menganalisis rangkaian sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier. Oke, langsung saja kita analisis rangkaian dan komponen yang ada di sistem penguat instrumentasinya. Oke, yang pertama sekarang kita akan praktikum simulasi sistem penguat instrumentasi. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan dua komponen atau dua rangkaian, yaitu rangkaian HPF dan rangkaian LPF. HPF itu high pass filter dan LPF itu low pass filter. Oke, yang pertama kita akan buka dulu yang HPF. Jadi sebelumnya saya sudah mendesain dan membuat rangkaiannya seperti ini. HPF ini mempunyai ambang ya, nilai ambang frekuensinya. Jadi kalau di dalam HPF itu jika frekuensi kurang dari ambang batas, maka sinyal tersebut akan diblok oleh rangkaian HPF ini. Kita bisa menghitung HPF ini dengan rumus. Ini saya sudah membuat. Nah, frekuensi ambang HPF itu rumusnya adalah 1/2V dikali R dikali C. Kita bisa masukkan R dengan C-nya. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini R-nya itu 30K dan C-nya itu 1 milifarad. Kita bisa masukkan ini 30.000 ohm dan kapasitasnya itu 1 milifarad atau 0,001 farad. Maka ditemukan hasilnya adalah 0,005307856. Nah, ini merupakan frekuensi ambang dari HPF. Jadi jika ada sinyal yang frekuensinya kurang dari 0,005, sinyal tersebut akan diblok oleh rangkaian HPF ini. Ini kita coba frekuensinya itu adalah 0,001 Hz, di mana ini berada di bawah frekuensi ambang. Tadi sudah dihitung frekuensi ambangnya itu 0,005. Kita coba di 0,001 apakah dia akan diblok atau tidak. Kita run. Kita tunggu sampai ini 10K. Oke, bisa sih langsung saja kita bikin dua pleten. Yang pertama ini untuk sumber sinyalnya, dan ini adalah untuk output sinyalnya akan seperti apa. Kita klik di sini, lalu kita arahkan pada sumber tegangannya. Ini merupakan sumber sinyalnya ya.
di sumber sinyalnya berbentuk sinusoidal seperti ini. Kita bisa cek. Kita tunggu dulu sampai dia 10K. Nah, sudah. Kita bisa cek tegangannya berapa pada puncak. Ini 4,999 atau 5 volt. Dan untuk lembahnya kita juga bisa cek min 4,99 ya, atau min 5 volt. Jadi ini berbentuk sinyal arus AC. Lalu untuk outputnya kita bisa cek di sini, dimana frekuensinya itu 0,001 dan itu di bawah frekuensi ambang dari HPF. Nah, maka sinyal dari sini ini akan diblok oleh rangkaian HPF. Ini bisa dilihat dengan nilai tegangannya ini turun di bawah 1 volt atau 900 mV ya. Dan untuk itunya juga sama, untuk lembahnya 900. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana jika si frekuensinya berada di atas ambang HPF. Ini kita ubah frekuensinya menjadi 0,01 ya. Ini udah di atas ambang HPF. Kita run kembali. Maka ini sinyalnya dengan frekuensi 0,01 seperti ini. Dan kita bisa lihat juga untuk outputnya, apakah dia terblok atau akan diloloskan. Nah, dia akan diloloskan jika frekuensinya di atas dari ambang HPF. Kita tunggu sampai dia 10K. Nanti kita akan cek voltasenya. Kita cek untuk sumbernya. Kita arahkan ke puncak. Ini adalah 4,999 volt. Kita akan cek juga untuk sinyal outputnya. Kita arahkan ke puncak. Ini nilainya 4,41, ya akan turun sedikit. Untuk lembahnya juga sama, sekitar 4,41. Nah, di sini ini yang untuk satu filter. Nah, di sini juga ada yang 3 filter. Jadi kapasitornya ada 3 dan resistornya juga ada 3. Kita juga bisa cek. Ini kita delete distress dulu. Kita delete. Ini kita simulasikan frekuensinya 0,1 Hz. Dengan rumus yang tadi itu akan sama, frekuensi ambangnya itu adalah 0,005 Hz. Jadi kalau di bawah
frekuensi ambang dia akan terblok, kalau di atas dia akan diloloskan. Secara teori jika frekuensinya 0,1 itu akan diloloskan. Kita cek terlebih dahulu untuk frekuensi sumber. Untuk 0,1 ini kita ubah dulu startupnya menjadi 100 saja. Seperti ini ya. Ini untuk di sumber sinyal. Kita akan cek outputnya. Nah, dia akan diloloskan ya, karena frekuensinya ada di atas ambangnya. Kita cek. Maka ini akan turun sedikit, 4,8 volt ya, sekitar segitu. Sama. Kita akan coba jika si frekuensinya di bawah ambang batas HPF 0,01. Kita run kembali. Nah, maka dia akan terblok. Ini bisa dilihat dari tegangannya, ini sudah kecil sekali ya, sekitar 120 mV. Kita bisa ubah ini agar terlihat menjadi 10K. Taran kembali. Dia akan terblok seperti ini ya. Sangat kecil frekuensinya. Oke, dari sini kesimpulannya adalah rangkaian yang paling bagus itu untuk high pass filter ini adalah yang mempunyai banyak filter. Di sini 3 filter. Terlihat dari tadi itu jika diberikan frekuensi lebih dari ambang batas HPF, kalau pada HPF yang satu filter ini itu tegangan outputnya itu lumayan besar berkurangnya. Nah, untuk yang HPF pasif ini sangat kecil ya berkurangnya, hanya sekitar 0,2 volt. Lalu selanjutnya kita akan simulasi rangkaian LPF. Nah, di sini saya sudah mendesain dan membuat rangkaiannya. Ini merupakan rangkaian dari LPF atau low pass filter. Sama seperti tadi yang HPF, LPF juga mempunyai ambang batas. Kita bisa ukur. Rumusnya itu 1/2V kali R kali C. Kita bisa masukkan untuk yang ini 1 ohm dan 5,3 milifarad. Kita masukkan 1 ohm dan 0,0053 farad. Maka hasilnya 30,04 Hz. Artinya jika ada sinyal yang lebih dari 30 Hz, maka dia akan diblok. Ini yang pertama kita akan coba di 20 Hz, di mana ini merupakan frekuensi sinyalnya itu di bawah ambang batas. Jadi secara teori sinyal ini akan diloloskan. Kita start simulasinya. Ini kita upload pen. Nah, yang pertama kita akan cek V sumber atau sumber sinyalnya. Kita akan cek, klik di sini. Nah, ini adalah sumber sinyalnya. Bisa kita cek juga
Ini sekitar 4,99 atau 5 volt ya. Lalu kita cek di outputnya. Ini adalah output dari LPF. Kita juga bisa cek tegangannya, kuat sinyalnya. Ini sekitar 4,13 ya. Ini berkurang karena si rangkaian LPF ini ada sebuah resistor sebelum dia ke outputnya. Ini mengakibatkan nilai tegangannya akan turun karena terhambat oleh resistor ini. Kita cek juga untuk yang 3 filter. Kita buat satu lagi. Kita langsung cek saja pada outputnya karena sama ya sumber sinyalnya. Kita cek. Nah, ini adalah Vout-nya. Dimana Vout-nya ini turunnya drastis. Kita bisa cek di sini sekitar 1,2 volt. Ini karena arusnya terhambat oleh 3 resistor ini ya. Dan ada kapasitor juga. Jadi semakin lama dia akan semakin turun jika semakin banyak resistornya. Kita coba juga jika ada di atas ambangnya, melebihi ambang batas. Ini misal kita ubah menjadi 40 Hz. Ini juga kita ubah menjadi 40 Hz. Kita run kembali. Kita cek outputnya. Secara teori dia akan diblok. Kita cek. Ini nilainya sekitar 2,9 volt. Berbeda dengan tadi yang frekuensinya di bawah ambang batasnya itu sekitar 4 volt, maka di sini akan lebih turun lagi. Jadi dia akan terblok ya. Kita bisa juga lihat yang di 3 filter ini. Nah, ini dia akan semakin lama dia akan semakin kecil. 488 mV, otomatis dia akan terblok. Tetapi dari kedua rangkaian LPF ini yang paling bagus adalah yang dengan satu filter, karena walaupun yang LPF ini memilih 3 filter, outputnya itu akan semakin berkurang. Jadi itu tidak bagus untuk rangkaian elektroniknya nanti. Jadi yang bagus adalah yang satu filter. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai sistem penguat instrumentasi. Kita akan analisis rangkaiannya. Kita langsung buka saja. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian penguat instrumentasi. Kita akan jelaskan dulu di sini ada apa aja. Yang pertama ini adalah input elektroda 1 dan ada input elektroda 2. Lalu
sinyal ini akan masuk ke penguat non-inverting, lalu akan dipisahkan menggunakan subtraktor dan akan difilter menggunakan HPF aktif dan menggunakan non-inverting juga karena ini HPF aktif, lalu difilter lagi menggunakan LPF aktif dan lanjut ke penguat non-inverting lagi, lalu akan masuk ke level shifter. Nanti ini akan mengubah sinyal menjadi positif, lalu dikuatkan lagi menggunakan penguat non-inverting. Oke, kita akan jelaskan yang pertama ya. Di sini ada input elektroda 1 sebesar 1 mV dengan frekuensi 20 Hz. Nanti sinyal ini akan masuk ke penguat non-inverting, di mana penguat ini perbandingannya adalah 9:1, yaitu 9 dibagi 1 ditambah 1, jadi 10 kali penguatan. Jadi jika di sini 1 mV, maka keluarnya akan 10 volt. Lalu pada input elektroda 2, ini sinyalnya itu 2 mV. Nanti akan masuk ke penguat non-inverting yang perbandingannya adalah 9:1 atau 9 dibagi 1 ditambah 1, itu adalah 10. Jadi penguatannya adalah 10 kali. Jadi jika keluarannya adalah 20 mV. Lalu kedua sinyal ini akan masuk ke rangkaian amplifier subtraktor. Jadi sinyal 2 dikurangi sinyal 1, maka ini akan keluar sebesar 20 dikurangi 10, maka keluarnya 10 mV. Lalu akan difilter oleh HPF aktif, lalu dikuatkan kembali menggunakan penguat non-inverting yang perbandingannya 9:1 atau 9 dibagi 1 ditambah 1 atau 10, jadi dikuatkan 10 kali, di mana keluar dari subtraktor 10, maka keluar dari penguat non-inverting yang ini itu adalah 100 mV. Lalu masuk ke LPF aktif, difilter kembali dan masuk ke penguat non-inverting lagi. Ini penguat non-invertingnya 9:1 atau 9 dibagi 1 ditambah 1 itu 10. Jadi dikuatkan lagi sebanyak 10 kali. Keluaran di sini 100 mV dikali 10 adalah 1000 mV atau 1 volt. Lalu masuk ke level shifter dan dikuatkan kembali oleh penguat non-inverting. Di sini 1 volt dikuatkan lagi menjadi, di sini perbandingannya 1:1, 1 dibagi 1 ditambah 1 itu adalah 2. Jadi penguatannya di sini 2 kali. Jadi di sini 1 volt masuk ke penguat non-inverting ini, outputnya akan menjadi 2 volt. Oke, langsung saja kita uji coba dengan merunning simulasi. Sekarang ini terlalu kecil, kita berbesar terlebih dahulu. Nah, cukup. Ini kita buat 2 plot pen. Kita uji coba di inputnya terlebih dahulu. Nah, di sini inputnya yang pertama, feed sumber yang elektroda 1 ini adalah 1 volt. Bisa dilihat, ini sudah pas. Dan elektroda 2 ini 2 mV. Ini bisa dilihat ya. Lalu kedua sinyal ini akan dipisahkan menggunakan subtraktor.
dimana sinyal 2 akan dikurangi dengan sinyal 1. Ini bisa kita cek di sini. Kita perbesar, ini tidak perlu sih, kita cek aja di sini. Ini hasilnya ya, 8 mV. Ini untuk output dari subtraktor. Lalu akan masuk oh iya, sebelumnya kan tadi akan dikuatkan 10 kali jadi 10 volt ya. Tadi sekitar 10 volt ya ini ya. Untuk outputnya 9,89 yang terbaca. Lalu akan difilter oleh HPF aktif, kita bisa cek juga. Nah, dia akan diloloskan karena frekuensi ambangnya ini kalau menurut yang tadi karena sama adalah 0,005 Hz. Di sini 20 Hz, jadi dia akan diloloskan. Lalu akan dikuatkan kembali sebanyak 10 kali, maka hasilnya adalah 100 mV. Kita bisa cek juga. 100 mV. Yang terbaca adalah 98,88 ya tadi. Lalu akan difilter menggunakan LPF aktif, di mana dia akan diloloskan menurut yang tadi. Ini bisa kita hitung juga. Ini resistornya 5 ohm dan kapasitornya 1 mili. Kita cek juga 5 ohm dan 0,001 31 ya. Jadi ini adalah frekuensi ambang dari LPF-nya. Secara teori dia akan diloloskan karena frekuensi yang masuk adalah 20 Hz. Jadi masih di bawah ambang LPF, ambang batas. Sinyal akan diloloskan dan masuk ke penguat non-inverting lagi. Akan dikuatkan sebanyak 10 kali lagi. Maka hasilnya adalah 1 volt. Kita cek, nah, ini adalah 1 volt. Kita cek di sini, ini sekitar 830 mV ya, karena di sini ada resistor yang akan mengurangi nilai arusnya. Lalu akan dipositifkan menggunakan level shifter. Kita bisa cek dia akan dipositifkan dan akan naik sebesar 3 volt ya. Lalu dikuatkan kembali menggunakan non-inverting sebanyak 2 kali. Kita bisa cek di outputnya. Maka hasilnya adalah sekitar 7 volt untuk output dari penguat instrumentasi ini.
Karena tadi di sini keluarannya adalah sekitar 3,5 volt, maka dikuatkan 2 kali itu akan sebesar 7 volt. Jadi menurut sistem penguat instrumentasi ini, yang tadinya sinyal hanya 1 milivolt, maka yang keluar adalah 7 volt. Jadi sinyal kecilnya itu akan dikuatkan oleh rangkaian ini. Mungkin cukup. Ini yang bisa saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.